Hello everyone, I'm Anissa Nandarini with NPM 2441102. In this video, I will explain about defining markets for the new realities atau mendefinisikan pasar untuk realitas baru dalam manajemen pemasaran. Materi ini membahas bagaimana dunia bisnis berubah dan bagaimana pemasar perlu menyesuaikan cara mereka memahami dan melayani pasar di era digital dan global seperti sekarang. Oke, yang pertama, apa itu pasar? Secara sederhana, pasar adalah tempat di mana terjadi pertukaran antara pembeli dan penjual. Namun dalam konteks pemasaran modern, pasar bukan hanya lokasi fisik, tetapi juga ruang interaksi nilai, baik secara offline maupun online. Pasar mencakup semua konsumen aktual dan potensial yang memiliki kebutuhan, keinginan, serta kemampuan untuk membeli produk atau jasa. Perubahan realitas bisnis modern. Dunia bisnis saat ini telah mengalami perubahan besar. Ada beberapa realitas baru yang memengaruhi cara pasar didefinisikan. Yang pertama, globalisasi. Pasar menjadi lebih terbuka dan kompetitif. Dan kedua, digitalisasi. Munculnya e-commerce, media sosial, dan platform digital. Yang ketiga, konsumen yang lebih cerdas. Konsumen kini lebih kritis dan memiliki banyak pilihan. Dan yang keempat, sustainability and etika. Konsumen mulai peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari produk. Karena itu, definisi pasar tidak lagi sempit. Perusahaan harus berpikir secara global, digital, dan berorientasi nilai. Pendekatan baru dalam mendefinisikan pasar. Di era modern, perusahaan tidak lagi hanya menjual produk, tetapi juga nilai dan pengalaman. Beberapa pendekatan baru yang digunakan antara lain Customer Centered Market Definition, yaitu fokus pada siapa pelanggan, bukan hanya produk yang dijual. Selanjutnya, Value-Based Market Definition. Pasar dilihat dari nilai yang diinginkan pelanggan. Contohnya, pasar kenyamanan, bukan pasar kopi. Yang ketiga ada Relationship Market. Pasar dibangun dari hubungan jangka panjang, bukan hanya transaksi sekali beli. Artinya, perusahaan harus mendefinisikan pasar dari sisi kebutuhan dan pengalaman pelanggan, bukan dari apa yang mereka produksi. Contoh perubahan definisi pasar. Contohnya, dulu Nokia melihat dirinya berada di pasar telepon genggam, sementara Apple melihat dirinya di pasar pengalaman digital. Hasilnya, Apple mampu terus berinovasi karena definisinya lebih luas, mencakup ekosistem produk dan layanan. Ini menunjukkan pentingnya mendefinisikan pasar secara strategis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, konsep nilai dalam pemasaran modern. Dalam realitas baru, nilai atau value menjadi pusat dari semua aktivitas pemasaran. Nilai diciptakan melalui kombinasi antara produk berkualitas, pelayanan yang memuaskan, dan pengalaman pelanggan atau customer experience. Perusahaan yang mampu memberikan nilai lebih tinggi dibanding pesaing akan memenangkan pasar, meskipun dengan harga yang lebih tinggi. Peran teknologi dan digital marketing. Teknologi kini menjadi alat utama dalam memahami dan menjangkau pasar. Perusahaan dapat menggunakan big data, artificial intelligence, dan media sosial untuk menganalisis perilaku konsumen, membangun hubungan personal, melakukan pemasaran yang lebih tepat sasaran, targeted marketing. Contohnya, Netflix menggunakan algoritma untuk memahami preferensi penontonnya, sehingga bisa memberikan rekomendasi yang relevan dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan. Implikasi terhadap strategi pemasaran.
Dengan realitas baru ini, strategi pemasaran juga harus berubah. Beberapa implikasinya antara lain, fokus pada customer dan engagement bukan hanya promosi. Menggunakan omni-channel marketing, yaitu menggabungkan online dan offline. Dan ketiga, menjaga keberlanjutan, sustainability dalam bisnis, membangun komunitas pelanggan sebagai bagian dari merek. Jadi, perusahaan bukan hanya menjual produk, tetapi membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya. Sebagai kesimpulan, defining market for the new realities berarti memahami bahwa pasar saat ini lebih luas, global, dan digital. Didefinisikan oleh nilai dan pengalaman, bukan hanya produk. Menuntut pendekatan pemasaran yang lebih persona, berkelanjutan, dan berbasis teknologi. Dengan memahami perubahan ini, perusahaan dapat tetap relevan dan kompetitif di tengah dinamika pasar modern. Sekian presentasi saya mengenai defining market for the new realities. Thank you and see you guys.